laporan keuangan. Untuk WAKPA itu dia semesteran, kemudian untuk yang WAPAW-nya sebagai wilayahnya ya, koordinator wilayah itu dia menyampaikannya secara tribulanan ke Kanwil JPB. Sementara untuk Satker atau WAKPA itu akan menyampaikan secara semesteran kepada KPPN di wilayah kerjanya masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini juga sesuai dengan surat S21 kemarin ya yang kita sudah share juga di grup kemarin. Mungkin nanti untuk materi kita tidak terlalu akan fokus di materinya, kita akan pindahkan lebih banyak ke diskusinya saja ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi nanti kita akan membahas terkait dengan hal-hal berikut ini ya. Ada 7 hal nanti ya. Oke, untuk dasar hukum adalah PMK 217, tadi yang sudah saya sebutkan, PMK 232, terus kemudian ada S21 PB6 2023, kemudian ada juga S52 ya, terkait dengan penggunaan modul piutang sakti bagi KL. Nah, untuk ketentuan umumnya di pelaksanaan rekon pada saat ini, itu kita menggunakan Monsakti. Kalau tahun kemarin kita masih menggunakan Rekon LK 2 tahun yang lalu ya, 2021. Kalau 2022 kan sudah mulai menggunakan Monsakti. Ketika semua satker sudah menggunakan Sakti ya, kita juga sudah menggunakan Monsakti untuk rekonnya. Nah, sekarang sudah diperbaiki lagi. Jadi sudah banyak perbaikan di Monsakti. Kita rekonnya menggunakan Monsakti, termasuk juga mengawasi hal-hal yang lain yang kaitannya dengan kualitas data laporan keuangan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi menggunakan Monsakti. Jadi nanti operator pelaporan itu diharapkan selalu berinteraksi, selalu intens gitu ya untuk membuka Monsaktinya. Karena nanti ada to-do list, kemudian ada yang lain-lain ya yang terkait di daftar atau rincian, di menu daftar atau rincian. Misalnya saldo tidak normal dan hal-hal yang lain itu nanti bisa diawasi di sana di Monsakti. Nanti kemudian Bapak Ibu sebagai operator pelaporan bisa mendorong atau mengejar-ngejar gitu ya timnya di Satker yang di operator yang lain yang belum menyelesaikan transaksinya di saktinya masing-masing, di modul saktinya masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, rekon internal itu juga bisa diawasi. Jadi antara jadi di Sakti itu kan integrasi ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu kan aplikasinya terpisah-pisah, kalau sekarang jadi satu semuanya menjadi modul-modul di Sakti. Nah, antara modul yang keuangan dengan modul aset atau persediaan itu juga sudah terintegrasi di sana di Sakti. Makanya ada namanya rekon internal. Mencocokkan data antara transaksi keuangan ya yang diproses oleh bendahara, operator pembayaran, komitmen gitu ya dengan jumlah-jumlah atau mungkin transaksi yang terkait pembayaran tadi yang diinput oleh apa namanya yang diinput oleh operator aset dan persediaan gitu ya. Jadi operator pelaporan itu juga nanti bisa mengawasi gitu ya. Apakah masih ada transaksi yang mungkin belum selesai misalnya sudah diinput oleh operator keuangannya tapi di operator asetnya belum gitu ya. Nah, disitulah nanti Bapak Ibu berperan sebagai operator pelaporan untuk mengawasi itu. Nah, kemudian yang ketiga, rekon eksternal itu dilakukan antara WAKPA dengan KPPN yang secara sistem itu sudah otomatis gitu ya. Kalau dulu waktu masih menggunakan e-rekon LK, Bapak Ibu kan mengirimkan ADK ya, terus kemudian nanti kami periksa secara manual gitu kan ADK-nya. Mungkin masih mirip prosesnya dengan sprint yang ada sekarang ya di LPJ Bendahara. Nah, kalau sekarang dengan Monsakti ini semua sudah otomatis Bapak Ibu. Jadi mencocokkan data antara Sakti dan SPAN itu sudah otomatis melalui Monsakti. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ibaratnya mengejar-ngejar ininya gimana, tapi yang penting nanti kalau ada selisih, nah penyelesaiannya gitu aja Bapak Ibu ya. Gitu. Penyelesaiannya nanti bisa berkoordinasi dengan kami di Seksi Vera. Nah, berikutnya yang keempat, Satker itu dapat memantau status hasil rekon eksternal secara berkala di Monsakti. Nanti tinggal dilihat apakah sudah terbit SHR atau belum gitu ya. Kalau sudah tidak ada selisih, pasti akan terbit SHR-nya secara otomatis. Ya.
surat hasil rekon ini. Jadi kalau dulu kan ada berita acara rekon, kalau sekarang namanya surat hasil rekon dan hanya 1 atau 2 lembar lah gitu ya. Cetakannya memang hanya seperti itu saja gitu. Itu nanti yang akan dilampirkan di laporan keuangan yang harus disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian kepada KPPN dan juga kepada koordinator wilayahnya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya terkait dengan jadwal rekon untuk periode ini Juni ya Bapak Ibu, itu kita nanti akan dibatasi sampai dengan 20 Juli ya, jam 23.58. 20 Juli itu rekonnya selesai. Sampai dengan tanggal itu, maka diharapkan selisih-selisih data yang ada di Satker itu bisa sudah ditindaklanjuti. Jadi sudah ditindaklanjuti, diselesaikan, selisihnya hilang gitu ya dari pengawasan rekon eksternalnya di Monsakti Bapak Ibu sekalian. Nanti per tanggal 21 Juli jamnya mungkin kami pagi lah ya gitu ya, jam pagi jam kerja, nanti kami akan membuatkan seperti biasa SP2S ya, sanksi bagi Satker yang masih ada terdapat selisih data TDK di Monsaktinya, di rekon eksternalnya itu gitu ya. Nah, ini juga nanti akan kami sinkronkan dengan data-data kualitas laporan keuangan Bapak Ibu sekalian, yaitu to-do list-nya gitu. To-do list-nya juga harus diselesaikan ya Bapak Ibu ya. Di situ misalnya ada persediaan yang belum didetailkan, aset belum didetailkan dan seterusnya gitu ya. Itu harus diselesaikan baru nanti tidak kena sanksi gitu ya. Tapi kalau itu ada walaupun di SHR-nya itu di rekonnya SHR sudah terbit itu bisa jadi nanti tetap kena sanksi gitu ya. Karena kami memang sesuai dengan amanat di PMK 217 dan 232 tadi, kami diberikan KPPN itu diberikan tugas untuk memberikan sanksi terkait dengan tidak hanya terkait dengan rekon, tapi juga terkait dengan kualitas data laporan keuangan, yaitu penyelesaian to-do list di sakti masing-masing satker, gitu ya. Nah, untuk penyusunan untuk penyampaian laporan keuangan sendiri untuk triwulan 1 itu satker atau wakpa itu tidak diwajibkan ya, belum diwajibkan karena kaitannya dengan LK audited ya yang baru selesai pada bulan Mei lalu. Jadi belum diwajibkan, tapi untuk semesteran itu sudah harus menyampaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kami akan bagikan kembali link Bitly-nya untuk penyampaian laporan keuangan. Mungkin kemarin sudah disampaikan, beberapa mungkin sudah menyampaikan juga ya, tapi kemarin setelah kami koordinasi dengan Kanwil, rupanya Kanwil akan membuat satu link tersendiri yang itu untuk semua Satker se-Aceh gitu, Pak. Jadi nanti Bapak Ibu ketika upload laporan keuangan itu tinggal pilih masuknya ke KPPN mana gitu ya. Jangan sampai salah juga ya Pak ya. Nanti milih KPPN-nya ya. KPPN Banda Aceh gitu kan. Terus nanti isi formnya di sana, kemudian diupload file PDF dari laporan keuangannya gitu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya terkait dengan tadi saya sampaikan mengenai kualitas data laporan keuangan ya, terutama to-do list itu ya Bapak Ibu ya yang harus segera diselesaikan. Nah, yang kami harapkan Satker itu dapat mengawasi atau memanfaatkan secara optimal ya menu-menu atau Monsaktinya masing-masing gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada to-do list, monitoring, kemudian daftar atau rincian itu di Monsakti itu kalau bisa rutin lah ya, rutin sehari sekali misalnya tiap pagi atau sore gitu dicek tiap pagi dan sore gitu ya Bapak Ibu ya. Itu selain dari masing-masing satker kami pun juga ikut mengawasi Bapak Ibu. Jadi setiap hari kami juga ikut mengawasi. Sabrina di sini terutama ya, nanti dia mengawasi to-do list itu, kemudian yang belum terbit SHR gitu ya, yang masih ada TDK tadi, nanti kami ingatkan terus di grup supaya nanti bisa segera ditindaklanjuti, diselesaikan gitu ya. Pada dasarnya kami memang sebenarnya tidak mau memberikan sanksi gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak enak gitu ke Satker kalau ada sanksi itu sama-sama nggak enak lah gitu ya. Makanya kami juga mengharapkan kerjasama, koordinasi, kooperatifnya dari Bapak Ibu sekalian gitu ya, terkait dengan penyelesaian item-item di to-do list maupun di TDK di Mensaktinya. Tuh.
Nah, kemudian yang kedua yang menurut kami penting juga adalah Bapak Ibu kami harapkan bisa melakukan review atau telaah atas laporan keuangannya masing-masing gitu ya. Jadi nanti dilihat apakah ada akun-akun yang mencurigakan ibaratnya gitu ya. Misalnya contohnya ini juga sering saya sampaikan misalnya ada belanja barang ekstra akuntabel seharusnya tapi kemudian sudah terlanjur di belanja modal. Nah, sebelum laporan keuangan disusun itu juga sebaiknya ditelaah dulu gitu ya, jangan sampai salah. Kemudian nanti kalau memungkinkan dan harus memungkinkan sih sebenarnya ya, harus diupayakan gitu. eh, yang item-item tadi itu diselesaikan dulu Pak, gitu ya. Terutama kalau sekarang mungkin karena terbatas sudah sampai semester 1 oke lah gitu ya, tapi nanti di semester 2 diperbaiki. Jadi misalnya ada belanja modal yang itu sebenarnya nilainya kurang dari misalnya belanja modal peralatan dan mesin yang nilainya kurang dari 1 juta ya per barangnya, per nilai barangnya. Nah, itu Bapak Ibu sebaiknya sampaikan ke pihak perencanaannya untuk itu direvisi dulu, dimunculkan akunnya dulu gitu ya, baru nanti dibelanjakan gitu ya. Jadi belanja barangnya nanti kalau peralatan dan mesin dia extra countable 52125 gitu ya. Itu nanti silakan dikeluarkan dulu dibuat dulu akunnya baru nanti dibelanjakan. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan nanti agak repot nanti ketika sudah terlanjur di akhir tahun misalnya ya atau di akhir periode seperti sekarang ini pas penyusunan LK nanti tapi masih ada item-item yang salah karena itu nanti Bapak Ibu harus menjelaskan di calegnya juga kan di catatan atas laporan keuangan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya yang menjadi penting juga adalah menindaklanjuti rekomendasi BPK pada laporan hasil pemeriksaan di LKKL 2022. Ini juga diharapkan selain dari mungkin ada arahan juga ya dari eselon satunya untuk menyelesaikan atau dari kanwilnya itu juga nanti diharapkan Bapak Ibu segera menyelesaikan atau menindaklanjuti hal tersebut ya. Terus kemudian selanjutnya adalah tutup buku sakti itu secara tertib ya Bapak Ibu. Jadi berurutan antara modul persediaan, aset, dan juga GLP-nya. GLP itu kan nanti kan sebagai pintu terakhir gitu ya untuk membuka dan menutup ya transaksi di saktinya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, mohon maaf ada yang bocor suaranya, belum dimut. Demi keselamatan dan keselamatan Anda, kami mohon menunjukkan bagasi kaki di bawah kursi yang terdepan, bagasi di atas. Sedang naik pesawat, Pak. Oke, Bapak Ibu. Jadi tutup buku sakti itu kami harapkan juga dilakukan secara tertib ya. Jadi misalnya ada transaksi persediaan yang lupa belum diinput gitu. Takutnya kami nyangkut nanti itu transaksinya. Karena waktu beberapa bulan lalu sempat ada satker yang mengalami itu dan dia nyangkut saling saling mengunci gitu Pak ya antara modul persediaan, modul aset sama GLP-nya. Jadi ketika ditutupnya itu loncat, misalnya persediaan sudah ditutup, terus kemudian asetnya belum, tapi GLP-nya sudah menutup. Nah itu kayak saling gitu, saling mengunci gitu, nggak bisa dibuka oleh modul asetnya gitu, modul GLP-nya, mohon maaf gitu. Jadi kami harapkan nanti Satker ketika melakukan tutup buku dari bulan 1 sampai dengan bulan 6, tutup sementara ya Bapak Ibu ya, jangan tutup permanen, mohon diingat tutup sementara itu dilakukan secara berurutan. Misalnya persediaan bulan Januari, kemudian aset bulan Januari, baru GLP bulan Januari. Baru melangkah ke bulan Februarinya, persediaan Februari, aset Februari, kemudian GLP Februari dan seterusnya sampai bulan 6 gitu ya. Jangan misalnya persediaan dulu bulan 1 sampai bulan 6, terus aset bulan 1 bulan 6, terus baru GLP bulan 1 bulan 6. Takutnya kalau cara itu yang ditempuh, takutnya tadi ada transaksi yang lupa, misalnya belum diinput atau seperti apa, dan dia nyangkut gitu ya, sudah terlanjur ditutup lagi LP, nanti pas dibuka nggak mau gitu karena saling mengunci tadi Pak gitu. Jadi kami biasanya kalau dari studi kasus yang kami lakukan itu, yang kami lihat itu menutupnya secara berurutan tadi, persediaan dulu bulan 1, kemudian aset bulan 1, baru nanti GLP bulan 1, baru pindah ke bulan 2. Seperti itu ya Bapak Ibu. Berikutnya, implementasi PPK. Jadi diharapkan Bapak Ibu dapat
apa ya istilahnya, selain tadi mereview di akhir di selama perjalanan untuk transaksi dari bulan 1 sampai bulan 6 atau nanti di periode triwulan di semester 2, nanti Bapak Ibu bisa monitoring ya transaksinya yang dilakukan oleh modul-modul yang lain gitu ya. Jadi pengendalian internalnya itu dioptimalkan gitu ya supaya tidak ada kesalahan. Contohnya tadi ketika untuk menyusun anggaran untuk tahun depan atau untuk semester 2 misalnya, itu nanti bisa diawasi dengan baik supaya tidak ada kesalahan akun misalnya seperti itu ya Pak ya. Kemarin ada beberapa satker yang sudah terlanjur belanja gitu tapi akunnya salah, akhirnya harus pemulihan pagu, pembelian pendapatan, pemulihan pagu dan seterusnya akan itu, dan revisi juga gitu. Jadi itu pasti akan lebih rumit ya. Nah, itu kaitannya dengan PEPK ini juga pasti kaitannya dengan optimalisasi dari peran peran pengawas internnya ya. Gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk penyampaian LK semester 1 sendiri itu nanti disertai dengan surat pengantar yang sudah ditandatangani oleh pimpinan unit kerja ya atau KPA-nya. Kemudian juga ada surat pernyataan tanggung jawab atau SOR-nya yang juga sudah ditandatangani oleh pimpinan Satker ya atau KPA. Kemudian setiap pejabat yang bertindak selaku pengguna anggaran nanti akan menandatangani lembar muka atau face masing-masing komponen laporan keuangan. Nanti kami akan share juga contoh ya laporan keuangan WAKPA itu seperti apa, nanti untuk bisa menjadi template bagi Bapak Ibu untuk menyusun itu. Kalau angka-angkanya atau lembar utama dari laporan keuangan kan sudah bisa dicetak dari Sakti atau dari Monsaktinya ya Pak ya. Jadi nanti tinggal mungkin yang benar-benar manual adalah catatan atas laporan keuangannya atau calegnya ya. Gitu. Tapi nanti sudah ada contohnya, nanti bisa diikuti gitu ya. Contoh itu. Nah, kemudian berikutnya adalah disertai dengan pengungkapan capaian kinerja dan dilampiri dengan laporan kerja KL semester 1. Ini mungkin untuk ininya yang di KL-nya ya. Kalau di Satker mungkin di Wakpanya nggak sampai ke sana sih. Nah, disampaikan laporan keuangan tadi ya, disampaikan dalam bentuk soft copy aja Bapak Ibu. Paling lambatnya nanti 31 Juli. Jadi dalam bentuk soft copy nanti diupload ke link yang nanti akan kami bagikan di grup Rekon ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi nggak usah mengantar laporan keuangan hard copy-nya ya, fisiknya nggak usah diantar ke sini. Tapi kalau Ibu misalnya Bapak Ibu memang lagi pengen jalan-jalan ke atau pengen ketemu kami di KPPN Banda Aceh ya silahkan. Tapi nanti hard copy-nya ya mungkin tetap akan kami kembalikan lagi gitu Pak ya. Tidak apa namanya tidak kami terima karena kami hanya menerima soft copy-nya saja. Gitu. Oke. Nah, sistematika laporan keuangan yang disusun itu mengacu pada ketentuan di dalam SAP ya, sistem akuntansi pemerintahan, yaitu ada pernyataan tanggung jawab, kemudian ada ringkasan atau ringkasan eksekutif di laporan keuangan itu, kemudian ada LRA, neraca, LO, LPE dan caleg gitu ya. Nah, semua ini laporan-laporan ini nanti bisa dicetak dari Sakti atau Monsakti atau saya tidak tahu kalau di Omspan. Sepertinya sih enggak sih. Di Sakti atau di Monsakti laporan-laporan keuangan itu. Terutama dari Saktinya ya. Itu dari nanti jadi file PDF-nya itu bisa diproduksi dari Saktinya. Oke. Terus strukturnya untuk catatan atas laporan keuangan Bapak Ibu ya, calegnya itu ada yang pertama gambaran umum dari Wakpa atau Satker Bapak Ibu. Jadi entitas akuntansinya itu gambaran umum seperti apa. Misalnya kepala kantornya sekarang siapa, terus lokasi di mana, jumlah pegawai berapa, misalnya hal-hal seperti itu. Itu bisa diungkapkan di gambaran umumnya. Anggaran yang dikelola misalnya berapa gitu ya. Itu bisa diungkapkan di sana di gambaran umumnya. Terus kemudian penjelasan dari masing-masing posnya tadi ya, ada LRA, neraca dan lain-lainnya itu juga nanti dijelaskan masing-masing. Nah, sebaiknya kalau misalnya angkanya memang nol dan tidak ada transaksi di tahun-tahun sebelumnya gitu ya, itu juga sebaiknya sih tidak usah ditulis gitu. Jadi langsung dilompati aja ke pos yang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya memang khawatirnya nanti template-nya agak ngaco gitu ya karena dilompat-lompati,
nggak apa-apa juga sih nanti Bapak Ibu untuk tahap awal ini bolehlah gitu, nggak apa-apa ditulis misalnya yang nihil-nihil tadi juga tetap ada, nggak apa-apa juga sih gitu. Nah, jadi penjelasan atas setiap pos tadi ya, pos LRA, pos laporan operasional, perubahan ekuitas dan rasanya itu juga nanti dijelaskan gitu ya. Kalau ada misalnya kenaikan, penurunan gitu ya, dan seterusnya lah gitu ya. Kenaikan dan penurunannya karena apa? Ada hal-hal yang lain yang misalnya mau dijelaskan di sana gitu kan. Ada kebijakan pimpinan yang menyatakan ini harus belanja ini misalnya gitu, boleh aja diungkapin aja gitu ya. Terus berikutnya adalah pengungkapan penting lainnya atau kalau di kami biasanya kami sebutnya catatan penting lainnya. Jadi hal-hal lain yang mungkin belum bisa dijelaskan di setiap pos tadi gitu ya. Gitu. Misalnya ada kebijakan khusus tadi dari pimpinan atau apalah gitu yang perlu dijelaskan yang tidak bisa masuk ke setiap pos dari laporan keuangan tadi. Itu ya. Terus kemudian lampiran dan daftar ada kalau kan nggak ada yang BLU atau ada yang BLU ya Bapak ya. Berarti ada ikhtisar laporan BLU-nya, kemudian ada ikhtisar laporan badan lainnya juga. Kalau itu ada ya, kalau nggak ada ya nggak usah. Oke, berikutnya untuk penyampaian itu Satker ya, Wakpa yang paling atas ya Bapak Ibu ya. Sebagai Satker itu menyampaikan soft copy laporan keuangan tadi terdiri dari LRA, LO, LPN, neraca dan caleg ke KPPN dan ke UAPW-nya. Ke UAPW atau ke wilayahnya kalau ada koordinator wilayah di provinsinya. Tapi kalau misalnya nggak ada, bisa langsung ke eselon satunya biasanya. Kan ada beberapa satker yang mungkin dia langsung ya, langsung ke eselon satunya di kantor pusat gitu ya. Itu juga jadi selain ke KPPN, nanti satker menyampaikan laporan keuangan semester 1 itu ke wilayah atau eselon 1 atau kementeriannya gitu ya. Tuh, bentuknya soft copy-nya saja. Jadi PDF-nya saja, tidak perlu disampaikan hard copy-nya. Kecuali mau jalan-jalan ya Bapak Ibu ya. Oke, terus mohon maaf. Nah, untuk yang Satker BLU itu menyampaikan soft copy laporan keuangan selain jadi LRA, LO, LPN, Neraca, LAK, LPSAL, dan Caleg ke Kanwil DCPB dan Direktorat PPK BLU dengan ditembuskan ke KPPN dan UAPW. Semuanya nanti tetap dalam bentuk soft copy ya Bapak Ibu. Nanti diupload ke link yang akan nanti kami sampaikan di grup Halo Rekon. Nah, kemudian sebagai wilayah itu menyampaikannya tentu ke eselon 1 atau ke kementeriannya ya. Setelah dikonsolidasikan laporan keuangan di wilayahnya dia, satker wilayahnya dia, itu disampaikan ke Kanwil dan ke eselon satunya atau kementeriannya. Semua ini tadi disampaikan paling lambat 31 Juli. Jadi nanti kalau ada satker di sini misalnya yang sebagai wilayah, nanti silakan dikoordinasikan ya dengan satker-satker di bawahnya, dengan wakpanya. Kira-kira batas waktu kapan yang nanti secara waktunya ketika wilayah tadi UAPW-nya tadi mengirim ke Kanwil itu tidak terlambat gitu ya. Jadi jangan misalnya satkernya mengirim 31 Juli juga, wilayah juga mengirim 31 Juli karena kan sebagai wilayah kan nanti harus mengkonsolidasikan laporan keuangan satkernya kan gitu. Jadi nanti silahkan diatur tersendiri ya Bapak Ibu di masing-masing UAPW-nya ditentukan misalnya H-3 atau H-4 sebelum 31 Juli satker di bawah wilayah di bawah kanwilnya itu harus menyelesaikan misalnya gitu ya. Itu silakan diatur tersendiri. Oke, kemudian penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk semester 1 untuk beban penyusutan atau amortisasi ini nanti secara otomatis dia akan terbentuk ketika operator menutup di Juni pada modul aset tetap. Jadi kalau di Juni ya nanti akan otomatis terbentuk jurnal amortisasi atau penyusutan asetnya. Nah, kemudian untuk utang kepada pihak ketiga lainnya itu akan tersaji di sisi debat pada LK semester 1 jika nanti pada 30 Juni masih terdapat SPM GU Nihil atau PTUP yang belum terbit SP2D-nya. Nah, kemarin sudah ada 1-2 satker yang menyampaikan ada nih akun ini akun ketika
periodenya, terus keterangannya itu adalah bisa menelusuri buku besar di Monsakti ya Bapak Ibu ya, cetak buku besarnya untuk akun tersebut, kemudian nanti ditelusuri dari jumlah yang ada di situ, itu mungkin bukan TUP atau PTP yang belum dicatat sebenarnya, bisa jadi jumlah itu. Jadi nanti ditelusuri rinciannya masing-masing itu apakah ada misalnya uang dari UP atau TUP yang belum disalurkan kepada pihak ketiga, belum dibayarkan gitu ya. Terus yang kedua, mungkin ada dana titipan yang belum dikembalikan gitu. Kemarin ada Satker, Lanal, tadi juga Rindam ya menyampaikan hal yang sama gitu ya. Nanti bisa ditelusuri dulu dari buku besar tadi, nanti bisa ditelusuri masing-masing transaksinya gitu ya. Apakah memang mungkin ada SP2D yang belum dicatat di modul pembayaran, di modul bendahara gitu ya. Nanti coba dicek masing-masing modulnya ya. Gitu Bapak Ibu. Oke, berikutnya kebijakan modul piutang dan untuk Satker konsolidasi. Untuk piutang untuk Satker non BLU ya diharapkan atau dihimbau dengan sangat direkomendasikan untuk tidak menggunakan jurnal manual Bapak Ibu ya. Tapi gunakanlah modul piutang untuk pembentukan piutang TP atau TGR dan juga piutang PNBP-nya gitu ya. Ini sesuai dengan surat dari Dirjen Perbendaharaan nomor S52 tahun 2022. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menggunakan jurnal manual, nanti pasti akan ketahuan juga gitu. Jadi sebaiknya menggunakan modul piutangnya gitu ya. Kalau misalnya modul piutang masih belum masalah, nanti sampaikan ke kami. Kita akan coba cari solusinya bersama-sama ya, Bapak Ibu. Nah, untuk Satker konsolidasi, temuan terkait anomali penyusutan pada LK 2022 audited yang diselesaikan atau ditinjau dengan jurnal manual secara terpusat pada Satker konsolidasi di beberapa KL, diharapkan KL-nya dapat mengirimkan surat permohonan jurnal balik gitu ya. Nanti jadi kalau di Satker Ibu ada yang seperti ini, nanti koordinasinya ke eselon satunya ya, ke KL-nya untuk nanti KL menyampaikan ke kantor pusat kami jurnal baliknya, permohonan jurnal balik, baru nanti kalau sudah ada balasan suratnya, baru nanti Bapak Ibu bisa melakukan jurnal balik. Jadi tidak boleh melakukan jurnal balik tanpa ada surat rekomendasi atau surat izin lah ibarat gitu ya dari kantor pusat DJPB. Itu Bapak Ibu. Terus tutup buku. Untuk tutup buku periode Juni, tadi saya sampaikan ya, mohon dapat dilakukan secara tertib dari bulan 1 sampai bulan 5 dulu minimal. Kalau khawatirnya nanti ada transaksi yang masih belum selesai gitu ya di masing-masing modulnya. Nanti Bapak Ibu dihimbau ke teman-temannya di modul-modul yang lain untuk mengecek apakah sampai dengan bulan 5 sampai dengan bulan 6 ya, sampai dengan bulan 6 itu sudah selesai semua, transaksinya sudah selesai diinput semua, sudah diposting semua ibaratnya gitu ya, atau sudah kalau di aset dan persediaan mungkin ada yang belum didetailkan mungkin gitu ya. Coba dicek dulu. Kalau sudah yakin bahwa di modul persediaan dan modul asetnya itu sudah selesai semua transaksinya, maka ditutup secara berurutan. Persediaan bulan 1, aset bulan 1, baru nanti GLP bulan 1, dan seterusnya, baru naik bulan 2, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, persetujuan transaksi pada modul persediaan dan aset tetap nanti akan membentuk jurnal yang otomatis terkirim ke modul GLP. Kemudian tutup periode Juni pada persediaan dan aset tetap itu harus dilakukan ya kalau mau menutup sementara di modul GLP-nya. Kalau enggak nanti nyangkut Pak, Bapak Ibu transaksinya. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya persediaan sudah menutup, aset belum, tapi GLP menutup. Nah itu nanti akan saling nyangkut itu. Itu sudah pernah ada kasusnya soalnya. Jadi agak rumit penyelesaiannya gitu ya. Bahkan dihapus transaksinya pun nggak bisa. Akhirnya harus lapor HDJPB gitu ya. Jadi pasti rumit. Makanya dimohon kepada Bapak Ibu nanti untuk tutup periodenya persediaan aset dan GLP secara berurutan ya Bapak Ibu ya. Gitu. Terus berikutnya tutup periode Juni untuk aset tetap itu juga diperlukan untuk membentuk jurnal penyusutan tadi ya. Jadi jurnal penyusutan dan amortisasi tadi pada semester 1 nanti akan terbentuk kalau modul aset tetapnya sudah melakukan tutup buku atau tutup periode.
gitu Pak ya. Nah, untuk modul GLP bisa melakukan tutup buku sementara untuk semester 1 ya, periode Juni tadi itu mulai tanggal 21 Juli. Yaitu setelah selesainya proses rekon ya Bapak Ibu ya. Kan tadi kan rekon itu sampai dengan tanggal 20 ya. Jadi tanggal 21 nanti modul GLP-nya mulai bisa melakukan tutup buku sementara. Tapi perlu diingat bahwa dipastikan untuk semua modul yang lain, persediaan, aset, gitu ya, bendahara dan seterusnya semuanya dipastikan semua transaksinya sudah selesai di input, gitu ya. Baru nanti modul persediaan ditutup, aset ditutup, baru nanti GLP-nya yang melakukan tutup sementara. Ya, jangan sampai salah klik ya Bapak Ibu ya. Nanti tutup permanen rumit itu nanti. Ada soalnya juga yang tahun lalu yang seperti itu, salah pencet, terlalu semangat mungkin ya, tutup permanen akhirnya. Jadi pembukanya harus melalui tiket HIDCPB dan prosesnya pasti lebih lama ya kalau sekarang ya. Gitu. Nah, terakhir Bapak Ibu terkait dengan program pengungkapan program prioritas nasional. Jadi nanti Bapak Ibu silakan identifikasi setiap RO atau rencana outputnya dan alokasinya pada RKKL dan DIPA yang telah ditetapkan sebagai bagian dari program prioritas nasional tadi ya. Terus kemudian Bapak Ibu dapat memastikan bahwa telah dilakukan proses tagging yang akurat atas anggaran masing-masing satker pelaksana prioritas nasional. Berikutnya, satker juga melakukan input data target dan capaian output secara akurat dan melakukan validasi melalui aplikasi saktinya. Dan terakhir, data yang telah diinput tadi dan divalidasi nanti akan menjadi bahan pelaporan dan pengungkapan dari pelaksanaan program prioritas nasional. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan secara satu arah dulu ya Bapak Ibu ya. Terus untuk terkait dengan anomali data mungkin bisa disampaikan oleh Sabrina secara detailnya, Sab. Oke, langsung dilanjutkan oleh Kak Sabrina ya. Izin Pak, apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar Pak? Kecil. Oh kecil. Kecil. Oh, kecil ya? Ya, sekarang udah. Yang udah lapang. Udah Bu, udah besar. Udah. Oke, ini berikut anomali data Monsakti yang kami tarik datanya kemarin malam, jam 10 malam ya Bapak Ibu. Next Pak. Jadi dari 300 satker kita yang wajib itu ada 323 kalau nggak salah ya, satker yang wajib terbit SHR ya Bapak Ibu. Nah ada yang 7 satker yang belum melakukan rekonsiliasi. Nah yang Kesdam ini dia belum mencatat PNBP, belum catat koreksi PNBP juga, belum catat pengembalian belanja. Jadi tolong pastikan kalau di rekonsiliasi udah mulai, pastikan bendahara itu udah catat semua setoran, kemudian operator pembayaran itu sudah mencatat semua SP2D, baik SP2D yang biasa maupun SP2D koreksi ya Bapak Ibu. Kemudian kebanyakan sih bermasalah di bendahara ya. Pastikan ini nih untuk yang kantor pertanahan Kota Banda Aceh nih ada 924 setoran nih yang belum dicatat. Ini nanti catatnya itu jangan manual ya Bapak Ibu, nanti lama prosesnya. Mending menggunakan data interkoneksi MPN yang sudah saya kirim juknisnya di grup juga ya. Kemudian untuk yang Unsiah sama Stamet, ini kita buatkan tiket karena permasalahannya emang ada di saktinya. Selanjutnya, Pak. Nah ini to-do list satker yang masih memiliki aset yang belum didetailkan, persediaan yang belum didetailkan, aset yang belum validasi atau approve, kemudian persediaan yang belum
approve. Ini to-do list ini harus bersih ya Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu melakukan penyusunan laporan keuangan. Karena kalau misalnya masih ada, itu harus diungkapkan. Kayak misalnya Satker Ditlantas ya. Satker Ditlantas tuh ada satu yang masih historikal ketidaksesuaian. Walaupun udah ditindaklanjuti, nanti to-do list itu harus diungkapkan di catatan penting lainnya. Kemudian tindak lanjutnya itu harus dilampirkan kayak bukti screenshot sudah ditindaklanjuti, kemudian surat-surat keterangan sama jurnal manualnya ya Pak. Gitu. Selanjutnya Pak. Izin slide selanjutnya Pak. Nah, ini saldo tidak normal ya. Kemarin udah saya chat satu-satu sih terkait keempat satker ini. Permasalahannya ada kebanyakan di jurnal balik. Jadi jurnal balik di awal tahun itu, jika misalnya Bapak di akhir tahun ada melakukan jurnal manual, jangan di awal tahun itu langsung di jurnal balik. Jurnal balik itu dilakukan saat beban atau pendapatan itu benar-benar direalisasikan. Kalau Bapak atau Ibu lakukan jurnal balik di awal tahun, nanti muncul saldo tidak normal karena seolah-olah Bapak belum ada punya beban, tapi udah dikurangi aja nih bebannya gitu. Selanjutnya, untuk yang rekon internal ini, kemarin saya sudah koordinasi juga ya, kebanyakan dari Kejaksaan Negeri ya. Kemarin sudah koordinasi dengan Kejati karena ada permasalahan di ini ya, ketidaklengkapan data input saat melakukan menggunakan modul piutang. Nah ini kalau misalnya sampai semester 1 nanti memang tidak bisa diinput, jadi setiap piutang itu memang harus diinput di modul piutang Bapak Ibu, tidak dicatat manual di GLP sekarang. Jadi kalau misalnya tetap dicatat manual, itulah muncul rekon internal. Untuk yang tindak lanjut ini, kalau memang misalnya tidak bisa ditinjut karena data atau aplikasinya memang tidak mendukung, bisa disebutkan di CPL juga ya Pak Bu, catatan penting lainnya. Jadi untuk berapa nih 8 satker ini mengungkapkan rekon internal, alasan rekon internal ini di CPL ya. Selanjutnya. Oke, sekian. Baik, terima kasih kepada Pak Nur atas paparan materinya. Sudah selesai materinya, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya agar raise hand. Apakah ada yang raise hand? Ada yang ingin bertanya? Oh, nih, ada yang bertanya nih. Oh, siapa nih? Izin Bu Sabrina sama iya. Pak Nur. Oh iya, Pak. Silakan, Pak. Baik. Ya, silakan Pak Jufri dari KKP Banda Aceh. Baik, makasih Bu Sabrina. Makasih Pak Nur. Izin Bu, apakah ada aplikasi khusus yang bisa memudahkan kita buat pelaporan, Bu? Oh. Ya, baik. Makasih Bu. Baik. Untuk maksudnya udah tersedia formatnya gitu ya? Nggak, sampai saat ini belum ada sih. Mungkin untuk CALK ada aplikasi, setahu saya ada bukan aplikasi sih, kayak Excel gitu secara otomatis, tapi berdasarkan pengalaman yang otomatis itu malah kebanyakan
bakal muncul celah untuk kesalahan gitu Pak, ada error gitu masih karena kan mungkin belum sempurna kayak gitu. Jadi mending manual aja sih kalau saya Pak, biasa kalau nyusun laporan keuangan untuk KPPN. Kalau saya masih manual sih Pak. Baik, Ya makasih. Pak, jadi memang ini ya Pak Jufri, kalau laporan keuangannya tadi ya yang apa namanya LRA, neraca dan lain-lain kan tadi kan sudah dari aplikasi ya, tapi kalau untuk calegnya memang secara manual. Nah, sempat ada waktu itu beredar juga gitu ya yang membuat dengan versi Excel. Dia sebenarnya auto link sih gitu. Jadi misalnya angka yang ada di tabel yang di atas nanti dia akan otomatis keluar yang di caleg yang di bawahnya gitu. Tapi dari pengalaman kami itu juga kita harus ngedit lagi gitu karena banyak angka-angka yang tidak sesuai. Karena ketika kita misalnya menghapus satu kolom aja itu nanti udah berubah semua gitu, error gitu. Jadi nanti malah agak rumit, lebih baik malah manual gitu. Kan juga mungkin tidak terlalu banyak ya kalau di Satker yang di calegnya pos-pos ininya kan mungkin nggak terlalu banyak, jadi tidak serumit misalnya kalau kami ketika menyusun LK-Bun itu sebagai KPPN itu juga lumayan banyak juga gitu, tapi ya kami juga tetap membuatnya secara manual Pak gitu ya Pak Jupri ya. Oke, Baik, terima Pak kasih Nur. Pak. Oke, berikutnya dari 57818 Bapak dari Baik, Bapak siapa? terima Ibu. kasih Iya Ibu. Mbak Sabrina dengan Pak siapa tadi? Pak Muhammad Pak ya? Nur. Pak Nur. Jadi tadi kan menurut Pak Muhammad sekarang berdasarkan peraturan yang ada kita untuk UAPA-nya maupun kalau UAPA memang selalu ya kirim laporan tuh ke KPPN wilayah. Tadi dibilang kalau untuk UAPA semesteran ya Pak ya. Betul, Bu. Izin bertanya Pak, yang dikirim bentuk soft copy-nya aja kah atau dengan hardnya juga? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ada buka Monsakti untuk Satker 5788119 untuk apa? Monitoring tutup ini ya, apa namanya? Persediaan sama asetnya. Jadi kemarin saya tengok sebelum Januari itu ada kolom saldo akun. Jadi untuk Januari, Februari memang operator aset dan persediaan kami sudah tutup buku. Tapi untuk yang kolom saldo akun itu masih merah. Itu kolom apa itu? Gimana supaya nggak merah lagi di kolom saldo akun itu gitu? Karena dia adanya sebelum Januari gitu. Kaitannya dengan apa? Mohon penjelasannya, Bapak. Terima kasih, mungkin dua itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab yang pertama dulu ya, Bu ya. Tadi kan saya beberapa kali menyampaikan, sudah ada di slide juga. Jadi nanti Bapak Ibu menyampaikan laporan keuangannya hanya dalam bentuk soft copy. Ya, PDF-nya saja diupload nanti ke link yang nanti akan kami sampaikan di grup ya. Karena linknya akan berubah, bukan yang kemarin. Kemarin kan Sabrina sudah sempat menyampaikan, tapi nanti akan dikoordinasi oleh Kanwil linknya. Jadi nanti akan jadi satu untuk seluruh Aceh gitu ya. Tapi nanti Bapak Ibu mengisi atau memilih wilayahnya KPPN Banda Aceh dulu, baru nanti mengisi dan mengupload PDF-nya tadi gitu ya. Itu nanti linknya akan disampaikan oleh Sabrina. Dan juga mungkin nanti ada contoh laporan keuangan WAKPA juga ya Sab ya. Nanti tolong di-share juga di grup Halo Rekon ya. Tuh. Terus yang terkait dengan di Monsakti yang tadi saldo akun ya Bu ya. Saldo akun itu mungkin karena memang belum waktunya tutup buku yang Juni tadi Bu. Mungkin ya, saya juga belum tahu sih. Nanti kalau secara detailnya bisa kita ini dulu sih, harus kita lihat dulu sih. Saya takutnya nanti salah-salah menyampaikan apa namanya solusinya gitu ya.
Tapi yang Juni izin Pak, yang Juni belum tutup buku Pak. ya, Untuk memang aset jangan dulu, dan Bu. persediaan. Jangan dulu nggak apa-apa sih. Pokoknya nanti Iya. sekitar 21 Juli ya, kalau memang sudah yakin semua transaksinya sudah diinput, sudah selesai, sudah didetailkan aset dan persediaannya, baru nanti ditutup periodenya ya, persediaan aset, baru nanti GLP-nya. Mungkin kalau sudah sampai ke GLP sudah ditutup, mungkin yang merah-merah tadi sudah hilang gitu, Bu. Mungkin ya. Tapi yang GLP-nya hijau di saldo akun itu. Nah, cuman persediaan sama asetnya aja yang merah. Yang GLP sudah hijau. Memang saya masih tutup sementara kan, tapi Juni belum tutup juga. Baru sampai Mei ini saja saya tutup sementara. Oke. Ibu, lokasi di mana, Bu? Maaf. Lokasi. Di Banda Aceh, Bu ya? Di Banda Aceh. Oh, di Banda Aceh. Boleh, Bu. Nanti kalau gitu kapan boleh main ke KPPN aja, Bu ya? Nanti bisa kita lihat detailnya ya, supaya nanti lebih baik Pak. pasti. Atau Sabrina mungkin ada ini, Sab? Bisa nambahin, Sab? Kalau terkait aplikasi Sakti gitu, emang harus lihat dulu sih Pak di laptop Satkernya. Atau mungkin nanti bisa di screenshot, kemudian mungkin akan saya coba tanyakan ke CSO atau kita buatkan tiket. Karena memang Monsakti emang lagi banyak maintenance gitu Pak. Karena banyak perubahan dari yang kemarin itu, dari yang biasa operator menjadi NIC gitu. Oh, oke. Lebih banyak. Berarti belum tentu yang merah-merah tadi adalah sebuah masalah gitu ya, Bu ya? Gitu. Nanti bisa kita lihat dulu lah, kita cek dulu detailnya seperti apa ya. Siap, Pak. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, berikutnya. Silahkan dari Kudam ya mungkin ya. Silakan. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, silakan Pak. Terkait masalah Satkerkesdam yang ada to-do list. Ya. Untuk tadi pagi terakhir kami update, alhamdulillah semuanya sudah nihil. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak. Itu Pak, satu lagi untuk Satker Rumkit. Itu kalau untuk di jurnal balikkan lagi, apakah bagaimana caranya Pak? Apakah sama dengan jurnal akunnya yang sebelumnya, atau ada akun-akun tertentu lagi Pak? Masalah saldo tidak normal tadi Pak. Masalah saldo tidak normal. Oke. Sap, gimana Sap? Untuk Rumkit, saldo tidak normalnya itu yang BLU ya? Belanja BLU ya Pak? Siap, yang BLU. Kemarin itu jurnal balik ya? Melakukan jurnal balik. Itu mau direalisasikan atau enggak Pak, belanja tersebut? Pendapatan atau belanja kemarin tuh ya? Mau direalisasikan di tahun 2023 enggak Pak? Di tahun 2023 harus direalisasikan. Akan ya, pasti. Oh, kalau memang akan direalisasikan, tinggal di jurnal balik. Jadi menjurnal balik yang Bapak lakukan di awal tahun, gitu. Atau nanti akhir tahun kemarin kan kami jurnal balik Bu, karena muncul saldo tidak normal juga dia. Atau datang ke KPPN boleh Pak, Rumkitnya, operator Rumkit yang untuk pelaporan ya Pak ya? Kalau enggak nanti kami sampaikan ke operatornya. Karena itu sekilas kayak gini Bu ceritanya, kan tahun kemarin kan ada saldo tidak normal juga seperti kasusnya ini. Kemudian ya udah kita jurnal balik dulu pada akhir tahun. Akhir tahun 2022. Nah, nanti penyampaiannya setelah nanti masuk tahun anggaran 2023 buat diakui, buat direalisasikan, begitu katanya penyampaian. Oh, itu Pak, yang jurnal manual itu kan di 2022 Bapak akuin sebagai misalnya belanja nih, belanja pada utang kan di 2022. Kemudian di 2023 Bapak balik jadinya utang pada belanja. Sedangkan belanja tersebut belum direalisasikan, makanya muncul saldo tidak normal pada akun belanja tersebut. Harus realisasi dulu baru di jurnal balik, Pak.
Datang aja ke KPPN Pak biar enak Balik lagi, kita Pak. ininya. Ya gimana Pak? Putus-putus di saya? Jaringannya nggak jelas. Bu. Nah, jadi harus di jurnal balik lagi apa bagaimana Bu? Biar tidak muncul lagi apa saldo tidak normalnya itu Bu. Di jurnal balik saja Pak dulu. Jadi gini Pak, untuk menghilangkan itu kan Bapak sudah melakukan jurnal balik di awal tahun tadi ya, di akhir tahun atau awal tahun. Nah, untuk menghilangkan jurnal balik itu ya caranya dibalik lagi gitu aja. Karena posisinya kalau sekarang di Sakti itu kita tidak bisa menghapus jurnalnya, tapi membalik jurnal yang sudah ada tadi gitu. Modelnya seperti itu cara menghapusnya. Karena nanti akan tercatat gitu ya historinya dari jurnal-jurnal manual yang sudah dilakukan oleh Satker gitu loh. Itu sih Pak. Kalau dulu kan di aplikasi yang dulu, yang lama kan kita bisa hapus-hapus aja Pak ya. Jurnal-jurnal manualnya nanti diinput lagi gitu kan. Nah kalau sekarang kan nggak bisa. Jadi yang sudah di jurnal balik tadi dibalik lagi gitu. Jadi beratnya dari belanja kepada utang, nanti jurnal baliknya adalah utang kepada belanja gitu. Balik lagi aja gitu Pak. Itu ya Pak ya. Nanti untuk lebih jelasnya silakan datang ke KPPN Pak ya. Iya ke KPPN aja ya Pak ya. Siap Bu, siap. Nanti akan kami sampaikan. Baik. Terima kasih Pak. Siap, siap Bu. Selanjutnya Bapak apa nih yang mau bertanya? Ada lagi? Silakan Pak dari BPTD kelas 2 Aceh silakan. Siap Pak Pak Amri Nur, ya. iya benar siap. Terima Silakan, kasih Pak Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat siang Pak Nur dan Mbak Sabrina. Mungkin terkait dengan LK ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan CAP 31 2021 ya, beban aset extra countable. Nah, terkait dengan kegiatan di POK kita memang ada beberapa hal yang mungkin itu ada kewenangan PPK ya ketika nanti proses pengadaan barang tersebut. Contoh misalkan ada belanja 53 terkait dengan gedung bangunan. Nah, di dalam pengadaan gedung bangunan itu pastinya belanja yang diadakan oleh PPK tidak hanya gedung bangunan, tetapi ada juga di dalam 5331 itu adalah pengadaan PM. Tapi di PK itu adalah hitungannya satu paket, satu kegiatan, tidak merinci 5331 ataupun 5321 pengadaan peralatan mesin. Nah, itu bagaimana pelaksanaannya nanti ketika pencatatan di Sakti. Apakah akan mempengaruhi ketidaksesuaian akun atau bagaimana? Itu pengarahannya. Yang kedua, terkait dengan to-do list yang masih muncul, terutama di PD yang belum didetilkan. Nah, ini terkait dengan PD, memang to-do list-nya itu BAST-nya ada di Januari sampai dengan Juni. Tapi baru di SPM kan itu di Juli. Nah, pengalaman kita di MAI ketika to-do list muncul terutama di PD itu ketika sudah dicatat OPR komitmen kemudian dicatat oleh OPR persediaan, rupanya BAST tersebut tidak jadi dibayarkan karena ada beberapa kendala. Akhirnya apa? Ketika mau dihapuskan oleh OPR komitmen itu tidak bisa lagi karena sudah didetilkan di OPR persediaan. Nah, ini juga bagaimana solusinya bagi Satker yang mengalami hal tersebut, Pak Nur. Nah, mungkin itu dulu yang dua, nanti yang tiga bisa saya tanya mungkin langsung di KPPN nanti. Terima kasih Mbak Sabrina dan Pak Nur. Oke, terima kasih Pak Amri. Yang pertama, jadi kalau dalam satu paket ada sebenarnya harusnya ada beberapa akun juga nggak apa-apa sih Pak gitu. Iya. Sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan ya peruntukannya lah gitu ya. Kalau misalnya memang di dalam paket pembangunan gedung itu ada belanja peralatan dan mesin misalnya untuk beli genset gitu Pak ya. Genset yang dengan gedung ya harusnya akunnya akun peralatan dan mesin gitu Pak. Iya seharusnya. Jangan di akun gedung dan bangunannya. Nah itu yang saya sampaikan adalah gini Pak, itu adalah
selain kewenangan dari PPK, maksud saya gini, Satker itu diharapkan dari semua bagiannya, semua bidangnya itu saling koordinasi dulu lah Pak gitu ya, sinergi yang baik ketika menyusun anggaran. Itu supaya terutama gini Pak ya, kadang-kadang di pihak perencanaan atau di bagian perencanaan itu mungkin belum memahami atau kurang paham terkait dengan penggunaan akun dan lain-lain Pak ya. Jadi dia tahunya oh ini belanja gedung dan bangunan, berarti semuanya ya sudah masukin ke satu akun gitu. Padahal di situ ada item-item lain yang perintilannya gitu ya, kecil-kecilnya kan ada di peruntukannya kan masing-masing tadi. Nah, maka sebaiknya kalau memang ya sebaiknya sih seharusnya sih dipecah Pak akunnya gitu, walaupun paketnya satu atau kontraknya satu gitu ya, supaya tidak menjadi masalah di pihak nanti pelaporan keuangannya gitu Pak. Itu terkait itu mungkin nanti Sabrina bisa menambahkan ya Sabia terkait dengan hal ini. Nah untuk yang persediaan yang belum didetailkan, kemudian ada BAST yang tidak bisa dihapus dan seterusnya tadi, ya, agak rumit sih Pak. Gitu jadi ya seharusnya memang itu tadilah kembali ke sinergi dan koordinasi di internal Satker ya Pak ya. Jadi kalau operator komitmen sudah membuat BAST, terus operator persediaan jangan tiba-tiba juga langsung mendetailkan, tapi dilihat dulu itu sudah dibayar atau belum gitu kan. Kalau memang belum dibayar jangan dulu, nanti takutnya tadi ternyata nggak jadi dibayar kan gitu, udah terlanjur didetailkan. Mungkin untuk sementara solusinya adalah ya untuk menghilangkan itu ya mungkin kirim tiket HYDJPB Pak gitu. Untuk menghapuskan itu karena secara kewenangan pun di kami juga nggak bisa gitu menghapus aplikasi menghapus apa namanya transaksi itu di saktinya gitu. Di kami ibaratnya nggak punya user admin untuk menghapus transaksi gitu Pak gitu. Mungkin itu Pak ya dari saya. Kalau ada tambahan Sab silakan Sab. Izin Pak untuk yang BAST belum tentu dibayar ya Pak ya? Iya benar Mas Sabrina. Itu nanti akan muncul saldo persediaan belum diregister tuh Pak di neracanya nanti. Jadi kalau misalnya BAST-nya itu nggak jadi dibayarkan, dihapus saja BAST-nya Pak. Atau perbedaan tanggal nih, di semester 1 nggak jadi maksudnya dibayarkan itu di Juli. Kan BAST-nya itu bisa dibukukan tanggal 1 di bulan Juli juga kan Pak? Nah gini Mbak, jadi kan kejadian salah di Juni itu kan ada surat dari PPN ya terkait dengan surat pengenaan sanksi yang belum menyelesaikan to-do list mine. Akhirnya ambil inisiatif oleh OPR persediaan mencatat langsung di OPR di modul persediaan. Akhirnya ketika kita mau meng-SPM-kan, rupanya diinfokan oleh OPR komitmen itu bahwa tidak bisa dibayarkan. Akhirnya apa? Ketika OPR komitmen mau membatalkan BAT tersebut tidak bisa Ya, karena bisa. sudah didetailkan oleh di PD. Persediaan. Nah, karena umumnya yang kita BST itu adalah kontraktual. Ini terkait juga dengan Pak Nuri bilang tadi terkait dengan belanja modal. Nah, terkait belanja modal juga mempengaruhi. Kenapa? Karena sudah dikontrakkan dalam satu kontrak. Ketika itu satu akun, ketika itu dibatalkan, itu akan mempengaruhi semua. Nah, ini kita mau misalkan mau merincikan lagi mungkin yang masuk 532, 5331 itu bagaimana? Karena itu kontrak di awal tahun di bulan Desember nggak salah. Kalau memang tahun berjalan 2023 berarti kontraknya tidak mengikat di Desember 2022. Nah, ini akan sangat mempengaruhi bagi OPR pelaporan. Bukan hanya mungkin di Satker kami, juga mungkin di Satker lain apakah ada kejadian, itu mungkin bisa dibagi ilmunya bagaimana. Karena di tingkat juga kementerian kita juga ada desakan, itu harus dilelang di awal tahun ataupun di sebelum tahun berjalan dengan nilai paket yang sudah tersedia. Ini mungkin ada trik sendiri ya yang dari apakah ada dari Satker ataupun sebagai dari kepala dari KPPN sebagai pembina Mitra Kerja. Ini mungkin mau solusinya nih Pak Nur sama Mbak Sabrina. Terima kasih. Izin Pak, untuk kalau sudah terlanjur didetailkan itu ranahnya bukan di kami lagi Pak. Jadi dimintakan batal detail dulu buat tiket ke HAI, minta batal detail ke pusat.
nanti langkah selanjutnya akan dilakukan di KPPN, Pak. Nanti, siap, Pak Sabrina. Jadi buatkan tiket dulu, baru nanti sisanya baru di kami. Batal detail aja dulu, Pak. Siap. Gitu ya, Pak ya. Iya, terima kasih Mbak Sabrina. Iya, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Untuk Pak Amri nanti mungkin bisa datang ke KPPN juga Pak ya, nanti bisa kita diskusi lebih lanjut terkait dengan apa namanya tadi yang kontrak-kontrak tadi Pak ya. Iya, siap Pak Nur. Bapak PPSPM dari PN Meredu, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ini saya Mukmin dari Pengadilan Negeri Meredu. Ya, ini menyambung pertanyaan pembahasan yang tadi, Pak, tentang belanja modal. Jadi dalam satu kontrak belanja modal itu di situ ada kegiatan ini yang terjadi pada satker kami, Pak ya. Ini memang untuk BAST tahapan pekerjaan tersebut belum lagi, tapi kan ini akan terjadi, Pak. Nah, dalam kontrak belanja modal pembangunan gedung itu pada item pekerjaannya itu juga ada pengadaan peralatan dan mesin. Nah, ini memang seperti yang Pak Nur sampaikan tadi, idealnya ada koordinasi antara bagian keuangan dengan pihak bagian perencanaan tentang pada saat pengajuan anggaran itu pendetailan kode akunnya dari belanja modal gedung dan peralatan dan mesin. Nah, kendala kami di Satker, Pak, pada saat pengajuan anggaran tersebut, bila kami mengajukannya secara terpisah, itu akan sangat sulit diterimanya, Pak. Nah, makanya kejadiannya seperti itu. Nah, menghadapi kondisi ini kira-kira gimana, Pak? Yang harus kami lakukan apa? Karena masalah pelaksanaan pekerjaan yang tergabung antara pembangunan gedung dan pengadaan peralatan dan mesin itu sudah pasti terjadi. Nah, ya demikian dari saya, Pak. Sebentar Pak ya, kami izin diskusi sedikit sebentar Pak ya. Ya. Terkait itu mau nggak mau itu emang harus direvisi sih Pak. Kalau misalnya tetap dipaksa menggunakan akun gedung dan bangunan, itu akan muncul ketidaksesuaian, to-do list ketidaksesuaian itu. Apalagi kalau misalnya BAST kontraktual. Itu sangat bahaya ya Pak ya. Karena historikal, jadi walaupun udah ditindaklanjuti tetap muncul itu to-do list-nya terus. Kemudian untuk mungkin bisa direvisi, dipecah kayak gitu, revisi DJA ya Pak ya? Iya, ya untuk dipecah seperti itu kan memang kalau belanja modal setahu saya keseringan harus revisi DJA. Namun kan kalau revisi DJA ini kan prosesnya relatif lama, Mbak. Makanya di awal tahun emang harus direview dulu Pak terkait DIPA-nya. Apalagi yang kontrak-kontrak gitu. Ya mau nggak mau harus direvisi sih Pak. Kalau misalkan itu sudah ada
BAST kontraktualnya. Ya. Kalau memang kita Satker mau bisa nggak kami merubah hal tersebut melalui jalan reklas, Mbak? Kalau reklas, iya nggak disarankan ya Pak ya. Soalnya kalau misalnya di sangat sulit karena kayak celah-celah gitu ya Pak, yang ngambil celah gitu ya. Cuman belum ada sih kasus yang kayak gitu diakalin dengan reklas, karena reklas itu memang seharusnya kalau mepet saja Pak. Gitu. Yeah. Kalau ini revisi sih Pak, seharusnya emang revisi sih. Gitu Pak. Apalagi kalau KDP ya, KDP itu nggak disarankan sih Pak, karena harus jurnal manual lagi. Buat jurnal manual, di reklas, dihapus, dimasukkan lagi baru di jurnal manual. Itu lebih ribet lagi sih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik, makasih atas jawabannya. Terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Atau kita cukupkan? Udah cukup nih, Pak. Gimana Bapak Ibu? Masih mau lanjut atau? Dicukupkan saja ya Pak ya. Udah kalau udah selesai. Udah nggak ada yang tanya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga apa yang kami paparkan hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan dan mungkin malu jika di Zoom ini, bisa ditanyakan via grup atau japri ke saya ya Bapak Ibu ya. Atau bisa datang ke KPPN, langsung kita diskusikan bareng-bareng. Oke, siap. Sekian dari, absen ya? Absen sudah ada di Linktree ya Pak, Bu. Materi dan presensi bisa diakses di linktree/kppn 001. Baik. Jika tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan sosialisasi hari ini. Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan dari kami. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih. Terima kasih Pak, Bu. Izin live ya. Siap Ibu. Terima kasih Pak. Iya. Jangan lupa absen ya Bapak Ibu. Saya kirim di grup juga nanti absennya. Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Ibu. Iya. Có sao mình tập liền. Silakan keluar ya Bapak Ibu. Sudah bisa keluar istirahat.